Halo sedulurku kabeh, piye kabar sampeyan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas kaitannya 5 musuh bagi umat Islam. 5 musuh bagi umat Islam. Yang pertama, 5 musuh bagi umat Islam yang pertama yaitu nafsu. Nafsu itu ada di dalam hati setiap manusia. Nafsu itu arahnya membuat orang itu males dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah. Itu nafsu. Kadang nafsu sendiri dia mempunyai keinginan, mempunyai energi, tapi melakukan dosa atau kemaksiatan. Tapi ketika melakukan kebaikan, melakukan ibadah, nafsu itu seakan-akan males banget. Itu kinerja nafsu secara umum seperti itu. Kalau punya keinginan, punya energi, tapi arahnya ke dzaliman, kemaksiatan, atau dosa. Tapi ayo sholat, ayo, dah malas wes, berat gitu. Yang itu nafsu. Yang kedua, 5 musuh bagi umat Islam yaitu sifat karakter setan. Sifat karakter ini bisa menempel pada jin, juga bisa menempel pada manusia. Sifat setan ini munculnya biasanya ketika seseorang sudah bisa memanage hatinya, giat beribadah, giat melakukan kebaikan, habluminan nasnya sudah, lalu bisa menahan supaya tidak melakukan dosa atau kemaksiatan. Biasanya setelah itu setan ikut nimbrung supaya bagaimana manusia ini tidak melakukan ibadah, tidak melakukan kebaikan, dan bisa melakukan kemungkaran, dosa, dan kemaksiatan. Itu ketika diri sendiri. Kadang kita sendiri itu pinginnya giat beribadah, giat melakukan kebaikan. Kadang sifat karakter setan itu menempel pada teman kita, sahabat kita, supaya kita ikut melakukan dosa, supaya kita ikut tidak melakukan ibadah, dan yang lain-lain. Intinya karakter setan itu supaya manusia tidak diridhoi oleh Allah, jauh dari pertolongannya Allah, akhirnya tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan kebaikan karena Allah. Jadi karakter setan itu kezaliman, arahnya gitu. Ya, ini perlu dihati-hati. Nafsu itu setiap manusia ada, tidak bisa dihilangkan kecuali nyawanya juga hilang. Nafsu akan hilang ketika nyawa seseorang hilang. Setan itu juga yaumil kiamah, besok di hari kiamat. Nafsu ketika orang meninggal atau yaumil kiamah. Dihati-hati betul itu. Lalu 5 musuh bagi umat Islam yaitu karakter kaitannya kemiskinan. Kemiskinan itu kalau dalam dawuhnya para ulama mendekati kemungkaran. Bagi orang yang dapat cobaan kemiskinan itu kalau tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa bersabar, maka menghalalkan segala cara. Itu haram tidak tahu, itu baik tidak tahu. Bagaimana biar mendapatkan uang dan yang lain-lain. Padahal dalam dawuhnya Allah dalam Al-Quran, dalam hadis itu banyak amalan-amalan kerezekian dan itu dihalalkan loh. Bahkan ada hadis yang membaca sholawat sekian nanti rezekinya dilancarkan. Bahkan salah satu manfaat duha kayak gitu, banyak sekali kaitannya kerezekian. Bagi umat Islam, mari kita sama-sama mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan rezeki yang halal, yang barokah. Karena kemiskinan mendekati kemungkaran bagi orang yang tidak bisa bersabar dan logikanya tidak jalan, mendekati banget kemungkaran. Tapi kalau sabar gini, tidak melakukan kemungkaran berarti gini. Yang keempat, 5 musuh bagi umat Islam yaitu kebodohan. Tidak mau mencari ilmu, tidak mau berkumpul orang ahli ilmu, dan bahkan seakan-akan mempersulit orang yang mencari ilmu. Padahal orang yang mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajibnya itu ilallah sampai ketika meninggal. Wabil khusus mencari ilmunya kaitannya dengan perkara-perkara wajib. Seperti apa? Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Berarti mencari ilmu kaitannya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wudhu itu wajib ketika mau melakukan sholat atau membuang hadas kecil. Berarti mencari ilmu kaitannya wudhu berarti hukumnya wajib.
zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah, itu utamakan kewajiban dulu, baru ilmu-ilmu di dunia. Atau bebarengan enggak apa-apa. Pagi sekolah, malam ngaji. Pagi kuliah, malam minta privat atau hadir di majelis ilmu. Supaya apa? Umat Islam tidak bodoh. Kalau bodoh mudah sekali dibohongi orang dan mudah sekali dibohongi oleh setan dan nafsu. Ini pentingnya banget ilmu itu seperti itu. Dan kalau pingin ritme imannya stabil, harus fokus mencari ilmu. Kalau hanya mengamalkan saja wirid dzikir, baca ini baca itu, biasanya naik turun. Ketika ada permasalahan tidak stabil, turun. Tapi kalau kita punya ilmu, insya Allah stabil. Insya Allah stabil. Yang kelima, 5 musuh bagi umat Islam yaitu mencari pengakuan manusia. Ini dihati-hati, karena bagaimana ya, kaitannya ibadah, kaitannya kebaikan itu sensitif. Kalau tidak dihati-hati, tidak ada nilai pahalanya, alias tidak ikhlas. Maka ibadahlah yang giat, melakukan kebaikan juga giat, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah, bukan mencari pandangan pengakuan manusia. Supaya apa? Menjadi amal kebaikan kita di dunia, nandol apik woe apik, dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti. Kita mendapatkan surganya Allah. Kita melakukan kebaikan di dunia ini, maka sebagian persen dibalas di dunia dan mendapatkan di akhirat. Ketika amal kita, kebaikan kita hanya mencari ridhonya Allah. Moga-moga menginspirasi video ini, memotivasi panjenengan semua menjadi amal jariah untuk saya. Matur suwun, jangan lupa dibantu like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.